Lord, we just want to give you thanks, Lord, for all these prayers that you've been answering, Lord, that you've been showing in our life, Lord. We want to pray to you, Lord, for the breakthrough in projects, Lord, that you've given wisdom, Lord, and understanding, Lord, to the people that you chose, Lord. We also want to give thanks, Lord, that rents are being decreased, Lord, by the landlord, Lord. And we also want to praise you for the unexpected raise in salary, Lord, that you've heard prayers, Lord, and you have not just be on the sideline, Lord, and you watch them, Lord, and their hard work, Lord. We also want to praise you, Lord, that healing has been given, Lord, that you are a good God, yeah, that you are a powerful God, God above all the diseases, Lord. And we also want to pray, Lord, for an internship, Lord, that you are the one who will guide them, Lord. You will open doors for them, Lord. That one door closes, you open another one, Lord. We give them all to you, Lord. And you know their prayers, Lord. You know their heart, Lord. And they are seeking to you, Lord. And they are asking you, Lord. I also want to pray for a stressful situation in the workplace. That if anything, if anyone that is trying to harm your children, Lord, you be their guiding light. You be with them, Lord. And we also want to pray, Lord, for the situation at school, Lord. It could be stressful, it could be depressing, Lord, for the exams, for the assignments. Your kids can be bombarded, Lord, by many of this, Lord. And we just want to pray to you, Lord, that you give us strength, you give us wisdom, you give us leadership in maneuvering all this hard time, Lord. So we pray for your congregation. We want to praise you and we want to give thanks to you, Lord. And in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sebelum kita mulai dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman, kita mau ingat-ingat lagi, Pastor Nico um, has been drilling into us that we are living in the season of the third Pentecost. Ayo kita kembali merenungkan apa arti dari the third Pentecost. I'm gonna read this out loud, but when I read this, make sure that you follow, you listen, and then benar-benar kita renungkan dan kita aminkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Pastor Nico. This is what it means to be living in the third Pentecost. The third Pentecost is a powerful outpouring of the Holy Spirit in the present time that is greater than what happened in Azusa Street. The third Pentecost will usher the last and greatest harvest of souls before Jesus returns again. The third Pentecost will give birth to the Jeremiah generation, Amen, which consists of young people who are filled with the Holy Spirit, love Jesus passionately, have no compromise with sin, and will move to harvest souls. The third Pentecost was started in Indonesia and is moving to the nations. This movement will go from east to west and will one day return to Jerusalem. The third Pentecost will also grant power to finish the Great Commission and that Jesus will return again. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah assign di sini, dimanapun kita berada, di Indonesia, di Toronto, kita menjadi the messenger of third Pentecost supaya kita bisa participate untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih Tuhan, ada satu kesempatan kami bisa bersama-sama untuk berkumpul melalui lewat Zoom sekalipun ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, waktu saat ini Engkau yang membukakan pikiran kami. Open our hearts, open our minds. Jadikan kami menjadi tanah yang gebur, yang siap untuk ditanam oleh firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati, kita dengarkan pesan dari Indonesia melalui Voice of the Pentecost. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, maka dari itu generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus.
Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya, haleluya. Luar biasa, senang bisa ketemu lagi sama kita-kita semua yang ada di tempat ini. Kita siap untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini, amin. Oke, yuk kita berdoa. Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Engkau mempersiapkan setiap daripada kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, sehingga suara Tuhan boleh disampaikan kepada jemaat-Mu. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, Kau sucikan hati pikiran hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, saya mau tadi kita telah dengar tentang generasi Yeremia, ya. Nah, saya mau sampaikan sesuatu, saudara, teman-teman semua. Dari dulu, saya tuh sebenarnya paling excited atau paling interest gitu ya, sama gimana sih orang tuh bisa dengar suara Tuhan. Sama nggak? Kalian di sini begitu nggak? Rasanya pengen tahu kalau dengar suara Tuhan tuh kayak gimana sih ya? Saya dulu pernah ada satu hamba Tuhan ya, waktu dulu saya masih muda. Itu dia kalau sampaikan Tuhan bicara, Tuhan suruh begini, Tuhan suruh begitu gitu ya. Nah kemudian saudara kasih Tuhan, saya juga sering dengar seorang hamba Tuhan bilang gini, ya kita nggak bisa dengar suara Tuhan secara audible, tapi kita bisa dengar di dalam perasaan. Terus karena saya interest ya, karena saya excited, artinya tertarik dengar gimana sih dengar suara Tuhan. Tuh Tuhan benar-benar bisa ngomong atau gimana. Kalau Tuhan benar-benar bisa ngomong tuh enak banget ya. Apa-apa kita bisa tanya dia, segala sesuatu kita bisa tanya dia. Rasanya seenak banget kan kita bisa lakukan. Terus saya renungkan, terus saya renungkan. Itu bukan setahun, terus saya renungkan. Pengen rasanya setiap kali saudaraku berdoa atau ada pengurapan atau apa, saya begitu tertarik. Sampai saudara dikasih Tuhan, saya mencoba untuk bertanya sendiri, belajar sendiri sama Tuhan. Sehingga saudaraku, sampai pada satu kali ya, Tuhan memberikan satu firman Tuhan, satu ayat ini, yang akhirnya saya jadikan ini ayat emas buat saya, buat kehidupan saya. Nah, hari ini saya pengen bagikan kepada kita semua. Kenapa? Ya, dengar. Karena kita kalau jadi pengikut Tuhan, anak Tuhan, umat tebusannya, generasi Yeremia, tapi kita sama Tuhan tuh kayak jauh, kayak datang ke gereja, kayak tadi dia bilang ya. Tapi kita kayak ya jalan sendiri-sendiri gitu, kayak hidup mah hidup gua, Tuhan mah Tuhan, hari Minggu mah hari Minggu, gua mah gua, rencana gua, mau pekerjaan, mau ini, mau urusan itu. Kayak tadi waktu Angie doakan, Tuhan saya bersyukur karena ini. Tuhan saya maunya ini. Udah kasih listnya ke Tuhan kayak begitu. Apakah Tuhan kita kayak begitu? Ya, tapi itu jadi pertanyaan kita, dan saya yakin ini pertanyaan kita semua, ya, yang dalam kehidupan kita apapun juga, ya. Kita pengen tahu Tuhan tuh ngomong apa enggak. Sampai pada suatu saat saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan ayat emas ini kepada saya. Dan itu saya pegang dan selalu saya jadikan ayat emas karena saya berpegang pada itu. Firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 3. Begini Tuhan bilang, "Call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepada kamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Habis saya terima firman Tuhan itu, saya wah, Tuhan itu kalau gitu menjawab kita ya. Kita bisa cerita sama Tuhan, kita bisa ngomong sama Tuhan, kita bisa sampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau ngomong sama kita. Wah saudaraku, semenjak saat itu saya pikir gini, terus saya renungkan, Tuhan,
Tapi kalau Tuhan tuh ngomong gimana? Apakah audible? Saya bisa dengar begini. Apakah gimana Tuhan? Nah, terus saudaraku saya coba renungkan dan lain sebagainya. Sampai saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan kepada kita semua. Kenapa? Kenapa? Dengar ya. Kan kita di sini kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup, pekerjaan, cari pasangan, masa depan, sekolah, study ya. Ingat gak waktu kalian, ini kan di sini mungkin semuanya udah grade 2, grade 3 ya, di university segala macam, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Saya nggak lihat sih yang baru tahun pertama, mungkin ada juga. Tapi pada waktu pertama kalian masuk, sempet gak? Ini yang jadi dilema nih. Bener gak ya masuk ini ya? Bener gak ya masuk itu ya? Ntar mau jadi apa? Ntar kerjanya mau bagaimana? Ntar mau ngapain? Kadang-kadang kan kita perlu tuntunan ya, betul ya? Nah, kita tuh bergerak dari tuntunan ya. Terus kita pikir, kalau aja saya tahu yang paling benar ya, saya mesti kerja di mana, sekolah di mana, ambil apa. Tuh rasanya enak banget. Dan yang paling tahu adalah Tuhan. Betul kan ya? Karena Tuhan yang tahu kehidupan kita dan dia yang paling tahu yang terbaik buat kita. Jadi kita semua tuh rasanya harusnya bisa dengarkan Tuhan. Kemudian waktu saya siapkan ini, saya bilang, Tuhan, saya mau bagikan Tuhan. Ini ngomong tentang generasi Yeremia, saya sebenarnya pengen bagikan. Supaya kalian yang ada di tempat ini nih ya, ini bukan cuman, ini kan saya lihat nih, kita ke gereja setiap minggu. Kalau waktu lagi ada gereja, kita di Zoom, kita nongkrong, kita liatin, kita online, kita lewat Zoom kayak begini. Kita hadir ke gereja. Tapi apakah hari-hari kita itu kita punya connections dengan Tuhan? Kalau enggak ya, saya mau bilang ya, apalagi mendekati hari-hari yang semakin sukar hari-hari ini, akan sangat mudah buat iblis untuk bermain di pikiran kita. Akhirnya apa? Kita jauh dari Tuhan, kita mulai nggak percaya. Saya beberapa minggu yang lalu ngomong tentang suam-suam kuku. Mulai kelihatan tuh, udah nggak ada semangat lagi, rasanya udah ogah-ogahan, rasanya orang Kristen, tapi nggak rasanya dingin gitu, nggak ada gregetnya, nggak ada semangatnya. Padahal tadi waktu Konanda sampaikan apa arti generasi Yeremia adalah yang cinta Tuhan mati-matian. Tadi pada waktu Voice of Pentecost dikatakan juga sold out for Jesus, cinta mati-matian, tidak kompromi sama dosa. Sekarang dengar ya, kalau kita tidak punya hubungan dengan baik dengan Tuhan, akan gampang bermain api. Dosa gini, ya udahlah, nggak apa-apa lah, udah sekali aja Tuhan, sekali aja. Itu pasti terjadi. Dan nah, yang hari ini yang saya mau bagikan, oke? Sebagai generasi Yeremia, pada waktu saya coba renungkan, Tuhan bilang, ini loh generasi Yeremia, kamu harus sampaikan ini, dan ini yang saya mau kita semua belajar. Bukan cuma kalian semua, saya juga mau belajar. Konanda, Cimorin, Tante Ami, kita semua, mau pastoral kek, mau udah tim core kek, mau siapapun yang ada sih, ini harus kita pegang. Kenapa? Karena ini adalah yang harus kita tahu kenapa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan buka Yeremia 7 ayat ke-22 ya. Saya akan buka Yeremia 7 ayat ke-22, oke? Thank you yang bisa sharing screen, tetapi kalau enggak kalian dengerin aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalian catat, saya mau kalian catat. Jadi ini ayat emas. Bukan nggak harus jadi ayat emas, maksudnya jadikan catatan buat kita semua ingat apa yang Tuhan sampaikan, oke? Yeremia 7 ayat 22 dikatakan seperti ini, dengar ya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku, kata Tuhan, tidak menyatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Sampai sini Tuhan bilang gini, dengar ya, dengar baik-baik. Tuhan bilang gini, waktu aku dibawa nenek moyang kamu keluar dari Mesir, aku nggak perintahkan mereka bikin korban sembelihan, bikin korban bakaran, pakai detailnya mesti begini. Enggak, aku nggak perintahkan kayak gini. Cuma satu yang aku suruh, bener-bener cuma satu yang aku suruh. Apa? Dengarkanlah suaraku. Selanjutnya dikatakan seperti ini. Maka kalau kamu dengarkan suaraku, aku akan jadi Allahmu, kamu akan jadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kusuruh kepada kamu, supaya, dengar ya baik-baik ya, supaya kamu berbahagia.
Saudara perhatikan kata baik-baik, supaya kamu berbahagia. Saudaraku, saya mau tanya, siapa di sini yang mau berbahagia? Halo, siapa yang mau berbahagia? Yang dalam kuliahnya, sekolahnya, nanti setelah ini jalan depannya mau berbahagia, angkat tangan. Yang nggak mau berbahagia nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Yang mau berbahagia angkat tangan, saya mau, saudara, saya mau. Yang keluarganya, kan kita di sini pada mau cari pasangan, kita mau Tuhan sediakan pasangan buat kita yang mau keluarga masa depannya berbahagia. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau anaknya berbahagia, nanti anak-anaknya berbahagia? Siapa yang mau masa depannya berbahagia? Ini firman, ini firman. Kita jadi generasi Yeremia ya, jangan mau jadi generasi Yeremia, tapi pada waktu kita dengarkan ini tuntunan Tuhan, kita pasif gitu kayak ya apa kata lu udah. Jangan. Sayang saudaraku, ya sayang. Karena pagi hari ini saya datang ke rumah kamu, ya. Ini kan saya datang ke rumah kamu nih, kelihatannya ada seperti Zoom. Tapi saya lagi di rumah kamu nih, Dave. Ada di rumah kamu nih, hai Dave, hai. Jason, ya. Saya lagi ada di rumah kamu nih. Siapa lagi yang ada di situ? Kelvin, hai Kelvin. Saya lagi di rumah kamu. Saya datang ke rumah kamu lagi mau menyampaikan. Tuhan bilang, Tuhan gak suruh apa-apa kok. Cuman dengarkanlah aku. Artinya, dengar ya baik-baik ya. Tuhan itu punya suara yang bisa didengar. Saya ulangin ya. Tuhan itu mau kita mendengarkan suaranya, dan itu yang akan membuat kita berbahagia. Dengar ya, orang sering bilang ini, nanti deh kalau gue udah kawin pasti gue bahagia, pasti gue seneng. Nanti deh kalau udah lulus deh ya, gue pasti akan berbahagia ya. Aduh nih kalau jangankan lulus, nih ujian Selasa aja nih, gue kalau udah lewat nih ujian Selasa nih, assignment Selasa nih, essay Selasa nih, aduh gue seneng deh, pastinya lega nih kalau udah semester ini lewat, lega deh. Atau kalau orang mau bisnis, aduh gue kalau udah beres ini utang ini aja nih, pasti gue bahagia. Saya mau bilang, firman Tuhan bilang kita berbahagia pada waktu kita mendengarkan suaranya. Katakan amin. Kenapa? Ada tuntunan yang tepat, jelas, dan tokcer. Itu. Kalau enggak, saudara akan pikir, kita akan pikir, kalau udah ini aja bahagia. Ntar abis itu sepet lagi, galau lagi, kesel lagi, nggak bergairah lagi, rasanya nggak happy lagi, rasanya ganjel lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang nggak bisa bikin berbahagia tuh terjadi. Padahal firman Tuhan bilang, dengarkan satu ini aja, kamu dengarkan suaraku, aku jadi Allahmu, kamu jadi umatku, kamu ikutin perintahku, supaya kamu berbahagia. Haleluya. Nah saudaraku, ya sering kan kalau kita ucapan selamat gitu, orang wedding ya, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Saya mau bilang ya, itu cuma kata-kata manusia ya, kita ucapin as a greet, that's good, that's fine. Tapi kalau mau kita ikutin kata Tuhan, berbahagia pada waktu kita mendengarkan suaranya. Katakan amin. Saya ulangi, kita berbahagia pada waktu kita mendengarkan suaranya. Katakan amin. Saudara, jadi Tuhan tuh mau ngomong sama kita, mau ngomong, saudaraku. Nah, dengar ya baik-baik ya. Tadi waktu Angie berdoa ya, kan kita memang kita lagi latihan nih di sini. Bikin yang namanya prayer request, prayer report. Oh Tuhan, terima kasih buat ini. Tuhan, terima kasih buat itu. Tuhan, terima kasih buat ini. Tuhan, terima kasih buat itu. Betul ya, terima kasih. Oke. Tuhan, habis gitu Tuhan, ini ada lagi nih Tuhan yang ini yang minta ini. Tuhan, ada lagi yang minta itu. Ada lagi yang minta ini. Nggak salah. Tapi ya, pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan tuh bukan cuman kayak ini loh, ke grocery store, nih beliin ini, kasih listnya. Bukan begitu loh, ya, bukan begitu ya. Kenapa? Karena waktu kita mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan bilang, kita harus dengerin dia, maunya apa Tuhan? Ya, bukan melulu Tuhan dengerin kita. Kalau kan Tuhan, Tuhan saya minta ini Tuhan dengerin, puji Tuhan, haleluya. Tuhan dapat raise, dapat promotion, puji Tuhan. Ya, semua buat kita. Tapi kapan kita bilang, Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku akan minta dengan Engkau. Karena kalau Engkau bilang, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab Engkau. Aku akan berseru. Tapi Tuhan, aku juga mau mendengarkan suaramu. Karena Tuhan bilang, and I will answer you. Answer itu bukan cuman menjawab yang kamu minta. Aku akan kasih ngomong nih sama kamu nih. Nah, ini kekurangan kita. Buka sama saya Mazmur 106. Kalian boleh buka, kalau ada yang bisa bagiin di screen sharing, boleh. Kalau enggak, dengerin aja. Tapi catat. Mazmur 106 ayat 12 dan 13. This is beautiful, buat peringatan buat kita ya. Dengar baik-baik. Karena seringkali kita jadi generasi Yeremia,
mulai nyimpang nih. Generasi yang cuma minta-minta. Ya, cuman ngelihat Tuhan itu kayak vending mesin. Cuman lihat Tuhan itu cuma kayak pokoknya cek mark. Bukan. Tuhan bilang begini, dengar ya, supaya kita tahu ya. Kan kita mau berbahagia nih. Kita mau perhidupan kita from satu kebahagiaan kepada kebahagiaan lain karena tuntunan Tuhan. Mazmur 106 bilang kita begini, dengar. Ya. Ayat ke-12 dan ke-13. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Waktu itu orang Israel lagi dikeluarin dari Mesir. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Garis bawahi, tidak menantikan nasihatnya. Garis bawahi, tidak menantikan nasihatnya. Garis bawahi, tidak menantikan nasihatnya. Seringkali kita minta sama Tuhan. Kita sangat mau dengar suara Tuhan, tapi kita tidak mendengarkan nasihatnya. Hati-hati loh. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di kitab Wahyu tentang Tuhan berbicara kepada jemaat di Laodikia, Tuhan bilang gini, aku menasehatkan kamu. Oleh karena itu, justru karena nasihat Tuhan itu amat sangat penting, iblis, dengar ya baik-baik ya, iblis mencoba kamu semua nih, saya termasuk, untuk apa? Kita dibikin ogah-ogahan dengar nasihat Tuhan. Kita dibikin, iya boleh enggak. Tuhan tuh ngomong kayak kaset rusak, ya. Kita ngomong aja, kita mah dengerin boleh, nggak dengerin boleh. Firman Tuhan di Mazmur bilang, tapi segera mereka melupakan perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Hati-hati loh, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita mau dengar suara Tuhan, termasuk kita mau dengar nasihatnya. Itu yang bikin kita bahagia. Itu yang bikin kita jalan lurus. Itu yang bikin kita wow, amazing. Kalau Tuhan ngomong sama kita diemin. Tuhan ngomong, Tuhan panjang sabar. Ngomong sekali, kita diemin. 2 kali, kita diemin. 3 kali, kita diemin. 4 kali, kita diemin. Dengan seperti Firaun, waktu dinasihat sama Tuhan, akhirnya setelah tulah demi tulah, akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Akhirnya bukan Tuhan yang mengeraskan, tapi Tuhan bisa mengizinkan hati itu jadi keras. Udah dinasihatin kayak bagaimanapun, nggak mempan juga. Dikeraskan hatinya. Kalau sudah begitu, hati-hati. Kalau Tante Ami istrinya begini ya. Kalau selama Tante Ami masih ngomongin, masih bersyukur ya, cuman dicerewetin Tante Ami ya, cuman dengerin, cuman ngomong, Tante Ami ngomongin, omelin, kadang-kadang nasehatin ya. Jangan sampai Tante Ami bilang begini, jangan sampai nanti kalau Tante Ami udah diemin, itu baru Tante Ami. Tapi Tuhan juga bisa begitu loh. Sama Firaun dikatakan, kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun. Banyak di antara kita yang akhirnya Tuhan keraskan hatinya, udah gak bisa dengar lagi nasihat. Tahu dari mana kita bisa dengar nasihat apa nggak dengar nasihat? Dengar ya, Tuhan bilang gini, gimana kamu mau taat sama Tuhan yang nggak kelihatan? Orang yang ada di sini aja nih, pemimpin-pemimpin kamu, saudara-saudara seiman kamu, ya, yang kamu dengar nasihat, kamu nggak dengerin, kamu nggak obedience, gimana kamu bilang kamu mau taat sama Tuhan? Kita perlu dilatih loh. Kita perlu dilatih. Katakan sama-sama, aku mau dilatih. 2, 3. Aku mau dilatih. Aku mau dilatih. Saya mau dilatih, saudaraku. Ya, saya mau dilatih sama Tante Ami. Saya mau dilatih. Sama JJ Fafa kadang-kadang mereka nasihatin, saya mau dilatih. Mungkin uring-uringan awalnya. Mungkin kadang-kadang saya gini, tapi mau dilatih. Gimana saya mau bilang, oh saya dengerin Tuhan. Anak-anak ngomong ini yang negur. Kadang-kadang anak-anak negur dengan kasih, ya. Nggak harus yang lebih tua. Tapi kenapa kita justru saling mengingatkan? Itu artinya mau melatih untuk mendengarkan, ya kan? Nah, mendengarkan perlu dilatih, mendengarkan perlu dilatih, ya, mengikuti nasihatnya perlu dilatih. Oleh karena itu, saya kemarin ini, Om Ferdi. Jadi kalau sekarang kita mau dengarkan suara Tuhan, tapi gimana caranya dengar suara Tuhan, Om? Dari tadi ngomong dengar suara Tuhan bisa bikin berbahagia, puji Tuhan. Kita bikin saya mau apa artinya menantikan nasihatnya, puji Tuhan. Cuman gimana dengar nasihat Tuhan? Nah, begini ya. Memang Tuhan not necessarily ngomong itu audible, not necessarily. Makanya kita perlu peka, kita perlu melatih. Kemarin pada waktu di Menara Doa, ya, kita kan naikkan pujian.
Wah, naikkan pujian, worship, dan lain sebagainya. Sering kali kan kalau kita di dalam menara doa setelah itu, kita kan begini kan, bilang gini, yuk, ada yang dapatkan sesuatu nggak? Itu, kata ada yang dapatkan sesuatu itu bukannya liturgi setelah menara doa atau persekutuan doa loh. Bukan loh. Bukannya setelah gini kita ada forum dengarkan sesuatu. Bukan. Itu adalah menjadi satu tempat di mana kita belajar untuk melatih. Dengerinnya gimana? Saya nggak bisa denger lewat sini. Bener nggak bisa denger sini. Tapi bisa denger lewat ada yang di hati kita nih. Tiba-tiba pada waktu kita lagi nyanyi, nyembah, ada sesuatu nggak tahu. Pernyataan, perasaan, sesuatu ada di sini. Itu kita belajar boleh denger. Itu belajar begitu. Anak kecil pada waktu masih kecil itu kan juga nggak bisa denger mamanya ngomong komplit, sentence-nya full, nggak bisa, nggak ngerti. Mamanya ngomong, anak kecil masih bayi nggak ngerti, ya kan? Tapi waktu 1-2 kata tangkep dari mamanya, dia mulai ngerti. Kalau mamanya ngomong, misalnya mamanya ngomong, kamu gimana, apa kabar hari ini? Ini masih bayi nih, masih umur seminggu, ya. Nanti ya kalau kamu sekolah kuliah, wow, sekarang nih kalau kuliah lagi ngetren tuh ambilnya bisnis ya, atau computer science. Wah, itu nanti bakal, karena zaman digital teknologi. Dia ngerti apa digital teknologi, computer science, anak umur seminggu. Nggak ngerti. Yang dia ngerti waktu itu cuma mau mamam. Dia cuma mamam. Tapi dia ngerti lama-lama. Belajar peka, belajar pelan-pelan. Dia ngerti. Jadi waktu kita mendoa, ada yang dapat sesuatu. Jason ada di sini nggak, Jason? Tunggu saya lihat. Jason, are you there? Jason, I hope. Kemarin pada waktu kita lagi, nah, is Jason there? Jason pada waktu lagi menara doa, dia dapat sesuatu. Boleh nggak, Jason? Bersaksi sebentar aja. Apa yang kamu dapatkan? Ini yang saya pengen bagikan mereka. Yuk, Jason, unmute yourself. Come on. Silakan, Jason. Cuman dapat satu kata sih, Om. Humility. Gitu aja. Nah, jadi waktu kita lagi menara doa, saya bagikan. Kalian ada yang dapatkan apa? Mulai pada, enggak Om, enggak dapat Om, enggak dengar apa-apa. Saya bilang pasti dapat, ya kan? Saya tanya lagi ulang mulai A, B, C. Tanya apa dapat? Dia bilang, Om, ada satu kata sih Om, humility. Nah, pelan-pelan, dia saya nggak mau ngomong tentang humility-nya nih. Ini cerita lain, khotbah lain kalau ngomong. Tapi yang saya mau bilang, Tuhan itu berbicara kepada Jason. Tuhan itu berbicara kepada Felis. Tuhan itu berbicara kepada Dave. Tuhan itu berbicara kepada Otto. Tuhan itu berbicara kepada Shirley. Tuhan itu berbicara kepada Arya. Tuhan berbicara. Tapi kita nomor satu mesti tahu, Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Dan mulai belajar peka. Katakan amin. Tuhan ngomong loh. Mungkin sekarang ini Jason cuma dengar kata humility. Nanti Tuhan akan terangkan kenapa mesti humility. Nanti Tuhan bilangin, aku lagi siapin kamu nih. Kamu kan lagi dipromosi oleh Tuhan. Tuhan, aku akan lagi promosi engkau. Aku akan siapkan engkau untuk terima anggur yang baru. Nah, waktu kamu terima anggur yang baru, ini kata-kata saya kalau ini, tapi saya mengsampelkan, mencontohkan sebagaimana Tuhan tuh menuntun. Jadi, karena kamu akan siap anggur yang baru, di kantong anggur yang baru, kamu harus, aku katakan di awal-awal, humility. Bisa kayak gitu. Sekarang dia belum ngerti. Nanti lama-lama Tuhan akan berikan pengertian. Kalau enggak, Yeremia 33 ayat 3 itu salah dong. Call unto me and I will answer you and tell you great and mighty things, unsearchable things, hal yang tidak kamu ketahui, that you do not know. Hal yang kamu ketahui, Tuhan akan berikan. Setuju, katakan amin. Tangkep, ini tangkep. Bener-bener tangkep. Kalau enggak ya kamu ada di tempat ini ikut Zoom 1 jam, 1,5 jam sama-sama. Kalau nggak tangkep bahwa Tuhan ngomong dan kita rindukan Tuhan bisa ngomong, percuma. Tapi, bukan tapi. Dan rindukan Tuhan ngomong termasuk nasehatnya. Bukan minta. Ini yang penting, nasehatnya. Karena Tuhan bilang, jangan sampai mereka melupakan aku dan tidak menantikan nasehatnya. Oke? Nah, kemudian ya, ayat terakhir. Tapi ini penting ya. Saya mau bilangin. Siapa di sini yang mau berbahagia? Haleluya. Siapa yang mau berbahagia? Benar ya?
Angkat tangan sekali lagi, masih ada waktu. Oh, saya juga angkat tangan 2. Oh, saya mau berbahagia Tuhan, benar-benar mau bahagia. Bahagia itu ya bukan artinya terus kita itu terus berbahagia menurut caranya kita, tapi ada damai sejahtera. Rasanya ada satu sukacita gitu rasanya. Dan kalau kita bahagia, sukacita itu nggak keriput, nggak jadi cepet tua, saudara. Ya, sekarang kalian masih muda nih, kalian masih muda ya kan. Nanti ya, kalau kita hidup di dalam depresi, rasanya frustasi, rasanya challenge begitu besar, ntar mulai itu ada garis-garisnya, tampang jadi cepet tua ya. Mau di make up kayak bagaimanapun, ntar kelihatan tampang cepet tua. Saudara, saya bukan bilang saya nggak tampang tua, enggak, tapi saya bersyukur loh. Orang-orang seumuran saya gitu, teman-teman saya kalau dia liatin tampangnya, ini kok tampangnya pada udah kelihatan cepet banget tua gitu ya. Nah, saudaraku, saya bukan bilang saya, tapi saya bilang, oh, saya bersyukur, happy, saudaraku, sukacita Tuhan, mau dengerin suara Tuhan. Apa Om Ferdi udah nurut 100% sama Tuhan? Jujur, belum. Kalau bilang saya udah nurut, belum 100% nggak bisa, tapi mau dengerin, saudaraku, ya. Nah, apa yang bisa bikin kita nggak mau dengerin, oke? Nah, kita lihat Yesaya. Nah, kan kita lagi pada baca Yesaya nih, ya. Core team lagi pada baca Yesaya. Memang belum sampai sini, belum sampai Yesaya 30, tapi akan ke situ. Jadi kalau sekarang lagi pada baca Yesaya nih, isinya gini. Nih Tuhan gimana sih? Ngomel terus, marahin marahin bangsa-bangsa terus. Di bangsa-bangsa, waduh, tegar tangkuk banget ya, mau dimusnahin, pokoknya begini-begini. Rasanya nggak enak bacanya. Belakangan Tuhan sebenarnya kasih kuncinya. Jadi yang sekarang lagi baca Yesaya nih, jangan putus asa. Nanti di belakang kamu lihat kenapa Tuhan begini. Tuhan mau bilang, tuh aku di depan kayak begitu tuh, karena kamu nggak dengerin aku sih. Kalau kamu dengerin aku, nah ini yang Tuhan lagi mau cerita kita, oke? Oke, tapi buka dulu sama saya. Itu cerita Yesaya. Yang saya mau ambil sekarang dari Yesaya ini, kuncinya tentang mendengarkan suara Tuhan, oke? Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Gini ya, dengar nih. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Dengerin aja ya, yang mau screen share silakan, tetapi kalau nggak saudara teman-teman di sini dengerin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan bilang gini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saya ulangin, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa kita sering nggak mau dengerin Tuhan? Mau buru-buru. Saya ulangin. Kenapa kita nggak dengerin Tuhan? Mau buru-buru. Kita pikir, Tuhan aku tahu nih begini. Bukan cuma kita loh yang punya pikiran kayak gitu loh. Ternyata di ayat 16-nya Tuhan ngomong begini. Dengar ya. Ayat 16-nya. Kalau ntar kalian catat nih, kalian lihat nih. Tapi abis Tuhan ngomong gitu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Firman Tuhan bilang, tapi kamu nggak mau. Ayat 16 bilang ini, kamu berkata, bukan begitu Tuhan. Ya kan? Kami mau naik kuda dan berlari cepat. Kamu akan lari, dan katamu pula, kami akan mengendarai kuda dengan tangkas, dengan cepat. Ya, lenyap. Dengar, waktu kita mau cepat-cepat kayak gitu, firman Tuhan bilang gitu, maka para pengejarmu pun akan lebih tangkas lagi. Jadi, kita ngejar sesuatu, kita mau cepat-cepat, itu akan lari lebih cepat lagi. Dan saya ulangin, firman Tuhan bilang gini, letak kekuatan kamu, tinggal tenang, diam, percaya. Kalau kamu gerabak-gerubuk, mau Tuhan, mau cepat. Tuhan bilang, kalau kamu actingnya begitu, lu lagi play God. Aku suruh kamu dengerin nasihatku, diam, tinggal tenang. Tuhan, saya cuma jadi pasif dong. Bukan pasif. Tenang. Nggak gerabak-gerubuk. Nggak pakai pikiran sendiri, pakai nasihatnya Tuhan. Tuhan suruh tunggu. Tuhan suruh ini yang kita mesti. Sebab kalau enggak, kamu pikir kamu bisa kejar. Orang bilang ini, harus dong ambisius, jadi kita supaya naik, supaya promosi, supaya no. Kamu pikir kamu promosi naik, tapi kan Tuhan bisa lihat bigger picture-nya. Tuhan bilang, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kamu akan lebih dikejar-kejar lagi keperluan. Kamu akan lebih dikejar-kejar lagi kesusahan. Kamu akan lebih dikejar-kejar lagi oleh musuhmu. Firman Tuhan seperti itu. Jadi, kalau kita juga mau buru-buru dapat Tuhan, dapat pasangan. Oh, mesti buru-buru. Semakin lari.
Nah, saudaraku, kenapa? Karena ini firman Tuhan bilang gitu. Berbahagia itu kemudian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan udah mengajar kepada kita untuk kita diam, tinggal tenang, saudaraku. Tinggal tenang. Nah, saya mau bersaksi. 2016, 5 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, kita mengalami masalah. My family mengalami masalah, the church mengalami masalah, kita semua mengalami masalah, saudara kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, keadaannya pada itu goncang, goyah, dan lain sebagainya. Tuhan cuma bilang, tenang, tenang. Nggak gerabak gerubuk, nggak ngelawan, dan lain sebagainya, saudaraku. Apa yang terjadi? Dengan tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita dengar suara Tuhan, dengar nasihatnya, dan diam, tenang. Nah, saudaraku, di situ kalau kita mau mengalami satu kebahagiaan, yang setuju katakan amin. Kalau kita mau mengalami satu sukacita ini, ya Tuhan, ini generasi Yeremia, bukan cuma datang ke gereja, tetapi mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tuh berbicara sama kita setiap hari, setiap saat. Tadi Chris sempat bilang, ya 24/7 dia bilang, Tuhan beserta kita. Iya, kita taunya gimana? Kita tahu karena kita percaya. Kita ngerasainnya gimana? Ngobrol sama dia. Oleh karena itu, kenapa kita baca firman? Kenapa kita baca firman? Tuhan berbicara through firman. Tuhan berbicara through khotbah, message dari Tuhan. Tuhan berbicara, tahu-tahu kita lagi tidur, Tuhan berikan pengertian. Tahu-tahu seperti Jason di Menara Doa dapat sesuatu. Tuhan berbicara melalui agent-agentnya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berbicara melalui teman kita. Tuhan berbicara, saudaraku. Segala sesuatu yang paralel dan sejalan dengan firman Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan dan kiri. Tuhan berbicara melalui semua itu. Setuju katakan amin. Terakhir, paling terakhir, sambung kalau tadi kita lihat Yesaya tadi, saya buka ya, supaya kalian tahu kenapa saya mulai dengan kata siapa mau berbahagia. Karena Tuhan kembali di dalam Yesaya 30, saudara kasih Tuhan, teman-teman ya. Haleluya. Ya. Yesaya 30, sambungan dari yang tadi, daripada yang ayat ke-16 ya. Tetapi kita lompat ke dalam ayat yang ke dalam ayat ke-18. Dari ayat ke-16 kita lompat ke ayat 18. Dengar baik-baik. Tadi kan kita Tuhan suruh untuk menanti-nantikan dia, mendengarkan suara dia. Ternyata dengar. Ini kalimat yang saya sering ngomong kepada kalian, yang saya sering ngomong kepada Nanda dan Morin, kepada core team, kepada kalian semua saya sering ngomong begini. Ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Abis Tuhan ngomong tadi nih, enggak Tuhan, aku nggak mau, kudaku lebih cepat, aku pengen buru-buru, aku pengen begini, caranya begini, play God. Tuhan bilang, no, tenang. Tuhan lagi nungguin kita. Tuhan lagi pengen make a date dengan kita. Tuhan lagi pengen make an appointment dengan kita. Dia lagi bilang, ayo bikin appointment sama aku. Aku lagi mau menyayangi kamu. Aku lagi pengen kamu mengalami kebahagiaan itu. Dengar ya. Nah, teman-teman semua yang ada di tempat ini, saya tahu kalian semua anak muda dengan ambisi, dengan pintar-pintar semua di sini, sekolah tinggi dan lain sebagainya. Yuk kita generasi Yeremia, jangan jadikan kita punya skill, pengalaman atau kepandaian itu justru menjadi Tuhan buat kita. Ya, jangan, tetap menantikan Dia. Mau sepintar apapun kalian. Nanti di kesempatan lainnya saya mau sampaikan kenapa Tuhan kasih talenta sama kita. Kadang-kadang Tuhan kasih talenta ya sama iblis, talenta itu dijadiin idol. Jadi kita mengandalkan talenta kita lebih lagi. Padahal kalau kita kembalikan talenta ini ke Tuhan, kita tetap menanti-nantikan Dia. Wah, itu luar biasa. Saudara, kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Nah, saya tahu kalian super ambisi, super pinter, super kreatif, tahu segala sesuatu ya. Wah, cepet nangkap semuanya. Tapi ada satu spirit, ada satu value yang kalian harus pegang. Kita semua harus pegang sebagai anak Tuhan. Apa? Mau menanti-nantikan buat mendengar Dia. Karena melalui itu, joy,
sukacita, damai sejahtera, itu akan selalu berada di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berikan kepada kita. Yang mau menanti-nantikan Tuhan, angkat tangan. Yuk, saya mau lihat tangan-tangan yang mau mulai sekarang ini menanti-nantikan Tuhan. Benar-benar Tuhan tuh ngomong, Tuhan tuh ngomong, Tuhan itu ngomong. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Horalabaya syandakaralaba. Beri aku kesabaran ya Tuhan. Beri kami semua kesabaran. Beri semua kami Tuhan kesabaran untuk mau diam, tinggal tenang, menantikan Tuhan. Karena kami tahu menantikan Tuhan itu bukan artinya kami kalah. Diam itu bukan artinya kami kalah. Tinggal tenang itu bukan artinya kami nggak bergerak Tuhan. Tapi karena kami tahu kami mau mendengar nasihat-Mu. Pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, mulai rindukan, mulai punya komitmen untuk mau dengar nasihat Tuhan. Dengar nasihat Tuhan. Dengar nasihat Tuhan. Bapa, kami berdoa setiap kami ada di tempat ini. Kami mau mendengar suara-Mu dan mendengar nasihat-Mu. Karena disitulah letak kekuatan kami. Berjalan di dalam rencana-Mu. Berjalan di dalam tuntunan-Mu. Ajar generasi milenial, generasi Z ini Tuhan, untuk belajar, untuk mau tetap mengandalkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan. Karena itulah kunci kebahagiaan Tuhan. Itulah kunci daripada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan sekolah mereka, keluarga masa depan mereka, pekerjaan mereka, setiap daripada kami Tuhan. Oralabaya syandakaralaba. Kami berdoa buat setiap daripada jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang sedang menanti-nantikan sesuatu. Tetap Tuhan berikan kepada setiap kami kesabaran, kepercayaan. Tetap menantikan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Kesabaran Tuhan untuk menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nah saudara, thank you so much for today. Yuk mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita bangkit berdiri, yuk kita terima berkat Tuhan. Haleluya, yuk haleluya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, oke, yuk kita bangkit berdiri, yuk kita terima berkat Tuhan. Oke. Thank you. Yuk kita angkat tangan kita. Haleluya. Yuk kita angkat kita. Oh, ralabaya syanda. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami Tuhan masih berikan kesempatan sekarang. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, yang intim, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan setiap daripada kita semua, saudara semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah terima berkat dan percaya dengan iman sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada GBI Toronto Worship Team.